Dia adalah senior yang paling perhatian saat ia pertama kali masuk ke aliansi Morim di Pungyongdae. Mereka sudah berteman lama. Mereka senang belajar bela diri bersama. Chunso melihat bekas luka di lengan dan berpikir itu adalah bekas luka seniornya. Protagonis berpikir, apakah ini bekas lukanya? Mengapa seniornya berada di perpustakaan sekte iblis, apalagi di ruangan rahasia? Protagonis terkejut dan memanggilnya Jaegultun, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jika itu dia, seharusnya dia berusia 40 tahun, tetapi tubuhnya terlihat lebih tua. Tong bertanya, apakah dia tahu? Apakah dia tuan muda yang asli? MC menunjukkan bahwa bertanya pertanyaan yang tidak perlu bisa mengancam nyawanya. Dia mengakui ketidakhormatan dan meminta maaf. Chunso bertanya, kenapa dia di sini? Tong berkata bahwa tidak ada yang tahu siapa yang akan dibawa kemana. Dia di sini karena takdir. Yultak terkejut, apakah dia mengenalnya? Protagonis bilang pelayannya salah. Dia bukan yang membawanya ke sini. Dia bilang itu benar. Namun ini adalah kali pertama dia melihatnya. Jika itu Jaegultun, bukankah itu sebuah faksi? Protagonis berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia berpikir dia satu-satunya yang memiliki nama belakang itu. Faksi apa yang dia bicarakan? Berhentilah bercanda. Yultek berkata bahwa jika itu faksi, mereka sudah terungkap. Tong bertanya mengapa dia datang ke sini. MC melihatnya dengan heran. Dia menyadari bahwa jika dia tidak tahu, dia tidak akan datang. Sekarang, 7 istana pihak ketiga, Dewan Para Tetua, dan istana utama sekte mulai mengawasinya. Dia bahkan menyatakan perang pada istana kekayaan. Semakin lama dia di sini, semakin banyak perubahan yang tidak diketahui. Chunso berpikir bahwa dia sudah lama duduk di sini, ini pasti saudaranya dari aliansi Mirim. Protagonis tersenyum dan berkata bahwa dia yang memantau mereka, bukan sebaliknya. Dia tertawa dan menunjukkan tempat tersembunyi dengan informasi tentang para petarung. Protagonis mencatat bahwa ada daftar sekte Guamyong. Tong berkata bahwa awalnya hanya ada 2 kata tentang Tuan Muda. Dia tahu? MC tidak tahu. Tertulis bahwa Tuan Muda adalah psikopat. Yultak marah. Dia akan mematahkan tulangnya untuk ketidaksopanan itu. Bagaimana bisa bercanda di depan Tuan Muda? Chunso minta air. Dia heran. Apakah dia minta sekarang? Protagonis bilang tenggorokannya kering, harus ambil air. Setelah dia bilang akan melanjutkan, Tong bilang setelah itu dia harus menulis ulang. Dia tahu segalanya. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. MC bertanya, mengapa? Dia bilang Tuan Muda itu bodoh dan tidak berbakat. Dia lebih pintar. Dia dulu jahat, tapi sekarang ada pria sejati di depannya, jelas kan? Dia bertanya-tanya mengapa menyebut pengkhianatan di Istana 7 Sisi, untuk melindungi diri. Tentang Istana Kekayaan, dia ingin kekayaan, bukan kekuasaan. Jika dia tidak menemukannya dengan benar. Dia datang ke sini untuk posisi ini. Dia menunjuk Palak dengan tongkat bambu. Tong bertanya, apa yang akan dia katakan? Chenso menatapnya. Dia bertanya, bukankah itu sebabnya dia datang? Protagonis tersenyum dan bertanya, jadi bagaimana? Dia akan membakar tempat ini saat jadi pemimpin. Tong mengingatkan bahwa jika dia ingin menjadi pemimpin sekte, dia perlu bantuan pelayan, dewan, dan orang tua. Protagonis tidak khawatir tentang itu. Dia bilang, dengan status tinggi, dia hanya bisa bermimpi. Satu alasan sepele bisa merusak rencananya. MC bertanya, setujukah dia dengan bantuannya? Apakah dia bisa jadi pemimpin? Tong ingin setengah. Chenso bilang tidak bisa. Dia harus melakukannya sendiri. Itu tidak akan berharga. Protagonis merasa itu tidak layak untuk diimpikan. Tong bilang dia hanya memberitahu kebenaran. Protagonis minta maaf. Dia terkejut dan bertanya tentang itu. MC mengatakan bahwa dia tidak akan jadi pemimpin. Tong bertanya apakah itu untuk hidupnya. Shunzu menjawab bahwa gunung itu terlihat bisa ditaklukkan, tetapi hanya sudut kecil di barat laut. Tapi, jika tidak melihat dari luar dan hanya dari dalam, itu hanya nafsu. Bahkan jika dia menguasai tempat ini, semuanya akan tetap sama. Namun, dia akan mengubah tempat ini. Dia bertanya dengan terkejut. Jadi, dia ingin mengubah kultus, bukan jadi pemimpin? Itu sangat angkuh. Apakah dia merasa mampu? Ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan biasa. Protagonis berkata bahwa dia akan mencapai tujuannya tanpa bantuan. Tong menghela napas dan mengatakan bahwa dia sekarang mengerti bahwa dia tidak gila, hanya seorang pemimpi. Saat ini, keseimbangan di sekte sangat tidak stabil. Apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah sekte iblis yang memuja sihir. Dengan kekuatan yang biasa dalam bela diri, dia akan bertemu mereka. Dia tidak akan mampu sendirian. Dia tidak punya pilihan selain menerima bantuannya. Dia akan bertanggung jawab agar dia menjadi kepala.
Hidup lebih baik daripada mati. Mereka bisa tanpa pengorbanan. Dia ingin mempermudah hidupnya. Cukup serahkan haknya, dan dia bisa hidup sesuai keinginannya. Protagonis berpikir bahwa dia punya masa depan cerah. Bagaimana dia bisa jatuh? Apakah dia ingin jadi bupati di sekte iblis? Di mana semangatnya? Jika dia lupa siapa dia akan diingatkan. MC bertanya dengan gigi terkatup. Kenapa dia yakin akan gagal? Chunso menyatakan bahwa dia akan mengubah kultus iblis. Protagonis berteriak marah, menekannya dengan kekuatannya, bahwa dia harus melawan keinginan kosong yang menghalangi jalannya. Jika tidak, dia akan menghancurkannya. Ton terkejut dan menyebutnya iblis surgawi. Protagonis menyatakan bahwa dia hanya terikat di tempat ini tanpa hubungan dengan tempat lain. Berani membahas dunia. Sikapnya sangat angkuh. Kemudian MC menghancurkan pintu dengan kekuatannya. Ia menunduk dan tahu bahwa ia mendapatkan kekuatan dari iblis. Tapi, mengapa dia ingin merubah kultus iblis? Hanya ada satu kemungkinan untuk menjadi pemimpin kultus. Chunso mengatakan bahwa sihir saat ini mirip curang. Mereka saling mendorong ke dalam rasa sakit dan kepedihan yang mereka buat. Mereka tidak bisa membebaskan diri dari rantai kejahatan. Tonji mencatat bahwa pemimpin muda kultus iblis tidak akan mengatakan hal ini. Dia tidak melakukan hal yang sama. Protagonis melihat tangannya dan tahu inilah alasan dia menjadi pewaris iblis. Dia tertawa. Dan protagonis bertanya mengapa dia tertawa. Tonji menggertakkan gigi dan berteriak bahwa ini lucu sekali. Dia adalah pewaris yang mendapatkan kekuatan dari iblis yang mengubah sihir. Ini tidak terdengar buruk. MC bertanya apakah dia sudah gila atau hanya lelah. Dia meminta kesempatan. Jika dia selamat, ketakutan apa yang akan dia rasakan, dia akan membiarkannya. Chunso bertanya mengapa dia melakukan itu. Tonji ada urusan dengan Chunso. Chunso anak iblis. Tokoh utama bilang itu bukan urusannya. Dia akan berdiri di depan. Tubuhnya terlihat. Dia yakin bisa memberi perintah yang tepat. Dia tahu siapa mereka. Dia terkejut dan berpikir bahwa dia pasti tahu tentang mereka. Mereka adalah kelompok khusus dari orang-orang kelas bawah. Akibatnya mereka kurang solidaritas, namun dalam informasi mereka terkenal terbuka. Dia tahu? Tongji memandang tuan muda dengan serius. Dia mengeluarkan tablet dan mengklaim bahwa dia adalah Hao Munju generasi ke-19. Tokoh utama berpikir itu tablet emas. Benar. Dia adalah anggota organisasi itu. MC bilang dia ditipu. Hao Mun tinggal di gunung. Tongji bilang ini mungkin alasan dia bisa mendapatkan kekuatan iblis surgawi. Apakah mereka harus saling percaya? Dia ingin satu janji. Di aliansi Murim, ada seorang bernama Jiggleman yang meminta untuk pergi. Protagonis bertanya-tanya, apakah dia yang mengurungnya? Dia ingin tahu kenapa kakaknya berubah, apa alasannya. Jika dia ingin membalas dendam, dia pasti yang paling ditakuti di aliansi Murim. Membiarkannya hidup sangat berbahaya. Tongji bilang tidak ada gunanya memikirkan hal itu sekarang. Dia hanya ingin rencananya berubah, tetapi tidak ada yang akan sama jika dia pewaris. Protagonis bilang banyak yang sudah berubah. Dia bertanya apakah tuan muda ingin dia di sampingnya. MC bilang jika dia mengikuti, dia harus berusaha keras. Tongji akan mempertaruhkan segalanya dan menjadi gila. Saat dia mati, dia tidak akan bisa menutup matanya dengan damai. Chunso bilang dia orang gila. Dia harus terbiasa. Dia hanya ingin Jiggleman. Dia bilang dia cacat. Lebih baik jika dia membawanya. Protagonis bilang ini terlalu banyak. Tongji bilang dia lebih cocok untuk aliansi Murim daripada sekte iblis. Protagonis bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dia bilang harus mengangkatnya lebih dulu. Dia tidak nyaman sekarang. Dia melihat ini sebagai pertarungan. MC bilang dia tidak akan berubah, bahkan jika dia mati. Dia membantunya duduk di kursi. Tong bilang bahwa kultus iblis sekarang ini seperti gunung berapi aktif. Dari istana 7 sisi hingga dewan tetua, mereka sangat kuat. Chunso menyadari bahwa ada 2 kandidat untuk pemimpin kultus. Dia bilang ini tebakan yang benar. Karena ini, penampilan tuan muda menjadi variabel bagi mereka. Jika mereka menolak pemimpin kultus, pewaris kecil akan mengambil alih kekuasaan, dan penolakan itu akan menjadi beban besar bagi mereka. Dia memikirkan kultus iblis. Tong bertanya apakah dia tidak senang dengan sesuatu. Dia bertanya, kenapa dia bertanya seperti itu? Dia menunjukkan bahwa temannya dulu hanya menyebut kultus Guangmyong iblis. Dia juga bilang kultus itu hanya iblis. MC merasa ini terlalu awal untuk mengungkapkan siapa dia.
Chunso bilang dia bisa lanjut. Tong menjelaskan bahwa meskipun Tuan Muda telah mencapai kekuatan iblis surgawi, itu hanya akan menghancurkan roh jahat, tetapi tidak akan bisa dimiliki. Dia mengambil kotak dan bilang itu untuk mengalahkan pemimpin sekte. Dia akan memberikannya. Salah satu adalah doktrin sekretaris Guangyong, ada beberapa salinan asli. Buku lain adalah kelanjutan sekte Guangyong. Dia harus menghargainya. Protagonis bertanya, apakah ini topeng? Tong menceritakan legenda tentang sekte Guangyong Barat. Dikatakan Dewa Iblis menciptakan naga jahat, tetapi pahlawan Tuhan membunuhnya. Topeng itu pada pahlawan pembunuh naga. Dia melihat itu seperti topeng biasa, tapi jika dipakai, dia akan dikelilingi darah. Barang ini dibuat agar tidak ada yang tahu. Di sekte Guangyong, ini digunakan oleh 5 dewa sebagai iblis surgawi. Mereka ada di seluruh dunia, lokasi tidak diketahui. Ada yang di sini dan dikenal sebagai topeng, api suci. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Dia harus menyembunyikan kekuatannya. Jika mereka tahu dia telah mengalahkan Raja Iblis, separuh sekte Guangyong mungkin akan memberontak. Dia harus menghadapinya sendiri. Jumlah total persetujuan rakyat terhadap pemerintah berkurang hingga 50%. Dia berpikir tidak ada yang bisa menang, semua hanya akan rugi. Tong bilang dia tidak bisa khawatir berlebihan tentang itu. Dia harus meyakinkan setengah istana dan dewan sebelum pemilihan pewaris. Dia bisa jadi kepala sekte Guangyong. Dia punya 4 bulan. Dia harus berhati-hati dalam memilih orang yang akan dia ajak berhubungan pertama kali. Akan ada yang mendahuluinya. Contoh, istana menyambut Zhou yang memanfaatkan informasi, tetapi tidak cukup kuat. Selain itu, reputasinya di sekte tidak terlalu baik. Dia tidak melupakan hal itu. MC berkata jika dia membahas masa lalu, dia sangat menyesal. Tong bertanya siapa yang tahu. Semua orang hanya tahu dia sebagai sampah. Jadi, dia harus menunjukkan dirinya yang baru. Kekuatan meningkat, orang-orang dalam bahaya. Sebaliknya, tekanan yang tidak masuk akal dari 7 istana pihak ketiga, dan Dewan Elders semakin meningkat. Bagaimana dia bisa membantu? Dia harus keluar dan melihat. Dia akan melihat orang yang bisa mengubah hidup dengan hal kecil. Dia akan bersembunyi dan seharusnya punya penutup. Bisakah dia melakukannya? Chunso terkejut dengan ucapannya. Tong merasa bahwa niatnya untuk mencapai tujuannya sudah jatuh, tetapi tiba-tiba protagonis mengatakan bahwa dia bisa. Dia akan melakukannya. Dia berkata itu hebat. Protagonis bertanya, apakah ini benar-benar baik? Tong bertanya, tidakkah dia ingin menambah kekuatannya? Mereka memiliki kualitas yang aneh, tetapi mereka berjalan tanpa arah karena tidak bisa berbaur. MC mencatat bahwa rumah di istana kecil itu kosong. Hanya ada 10 kursi. Itu tidak cukup, bukan? Dia bertanya, ada 11 kursi kosong? Junseo tersenyum, 1 kursi sudah ada pemilik. Tong bilang tempat ini kumuh, tapi dia masih suka kemewahannya. Protagonis bilang dia jadi sarkastis. Dia bilang dia harus melihatnya dulu. Kemudian Tong membuka kanvas dan bilang ini adalah Ultaesik. Mereka akan mulai dengan dia. Saat itu, Yultak kembali dengan ember air dan kakek. Dia tahu orang ini. Dia orang yang buruk. Protagonis bertanya, jadi dia kenal? Yultak bilang, dia tahu. Dia baik, lalu kehilangan istri, dan minum racun. Itu sebabnya dia buruk. Tong bilang dia benar. Di istana Guangyong, dia kepala pengawal sekte. Mantan pemberi utang. Sekarang tidak ada yang butuh dia. Pembawa acara bilang, kita harus pergi. Yultak bertanya marah, sekarang? Airnya? Junseo bilang dia punya tujuan baru. Setelah beberapa waktu di pasar Suban, di luar pasar, di bawah air terjun, ada lembah untuk orang-orang miskin. Air yang mengalir di sana seperti air mata orang-orang, maka tempat ini disebut Biru Gol. Siapa yang bisa ke sana jelas? Orang yang kehilangan segalanya karena judi atau alkohol. Mereka yang tidak punya tempat atau yang bersembunyi karena kejahatan. Tak ada yang peduli pada mereka. Tidak ada yang bisa diambil dari mereka dan tidak ada cara untuk membuat mereka menyesal. Hidup mereka dihabiskan untuk rutinitas di rumah yang pengap. Beberapa hari lalu, orang-orang menunduk. Anak bertanya, bisa pulang? Dia pusing. Ibunya bilang, jangan bicara keras. Orang penting datang hari ini. Jika ingin hidup, sabar saja. Bisa? Dia bilang akan sabar. Pria itu bertanya, siapa yang datang? Apakah dia ingin mereka mati? Teman di sampingnya bertanya takut. Kenapa dia bilang itu? Waspada.
Dia tidak mendengar Tuan Muda. Dia terkejut dan berteriak, apakah ini benar-benar datang? Dia berteriak bahwa dia sudah di sini. Semua orang harus berlutut. Jangan lihat matanya dan berlutut jika tidak mau mati. Saat itu, sebuah perahu bergerak di permukaan air, di mana protagonis sedang bermeditasi dalam posisi lotus. Setelah itu, mereka melewati ladang bunga, dan protagonis memperhatikannya. Yultak menyuruhnya untuk melihat ke depan. Banyak orang berkumpul untuk menyapa mereka. Patroli lokal ada di sini? Jang Chun, pemimpin desa, menyambut Tuan Muda dan berkata bahwa dia datang dari jauh ke lembah mereka. Mereka senang bertemu dengannya. Orang-orang memujinya, dan MC berpikir pujian itu hanya untuk kaisar. Banyak hal di sini perlu dihilangkan. Chumso bertanya apakah mereka merasa panas. Dia bingung. Protagonis bertanya apakah orang-orang di sini panas. Jang Chun bilang tentu saja tidak. Siapa yang bisa merasa panas? Orang-orang berusaha menyembunyikan efek panas. Yultak bilang dia pamer, saatnya pergi. Dia bertanya kepada pemimpin desa apakah dia bisa membawa mereka ke sana. Dia bilang mereka harus ke sini. Dia berpikir ini karma. Setelah beberapa waktu di rumah, Yungshin bertanya apakah perjalanan ke sana sulit. Kenapa dia tiba-tiba ingin ke sini? Yultak bertanya dengan kesal apakah Tuan Muda Guangyong butuh alasan untuk melihat orang. Dia tertawa dan bilang dia benar. Dia merasa canggung di depan Tuan Muda. Mereka tidak punya apa-apa untuknya. Dia bilang mereka lebih buruk di sini daripada di pinggiran, meski ada pasar. Jungshin bilang ada pasar, tapi itu tempat yang sangat miskin. MC bertanya, apakah bunga ini sudah ada di sini? Dia canggung minta maaf, tapi dia tidak tahu tempat ini. Chunso bilang dia mengerti, dia bisa pergi. Jungshin bilang jika mereka butuh apa-apa, panggil saja dia. Setelah pemimpin desa pergi, Yultak bertanya, lembah kecil ini, dia cepat menemukannya kan? Tokoh utama bertanya, apakah dia merasa aneh? Dia bertanya, apa maksudmu? Protagonis merasa ada yang hilang di sini. Yultak mengatakan orang-orang di sini tampak terbuka. Dan pemandangannya indah kan? Pembawa acara bilang dia bisa melupakan itu. Dia bertanya, sudahkah dia minum? Chunso merasa pelayannya kadang menyebalkan. Tokoh utama bilang tidak ada tanda pertanian di tempat tinggal mereka. Yultak bilang sekarang dia mengerti. Tapi, dia tidak ke pasar. Di gunung yang sudah berabad-abad, bertani itu tidak mudah. Protagonis bilang ada sungai hangat di sini karena lembahnya rendah. Ini tempat baik untuk bertani. Mereka harus naik ke pasar dari lembah. Dia bilang ada alasan mereka tidak bertani. Misalnya, hanya untuk bersenang-senang. Chunso bilang mereka perlu tahu. Mereka harus pergi. Yultak bilang dia belum selesai makan. Dia sudah selesai dan berteriak agar Tuan Muda menunggu. Setelah beberapa waktu di luar desa, Jung Cheon bertanya dengan nada tidak senang mengapa dia ada di sini. Dia tidak mungkin datang tanpa alasan. Apakah mereka tahu ini? Dia tertawa, dan jika ini alasannya, dia bisa jadi pemimpin. Dia bisa pindah ke Ilbon? Dia tidak seharusnya bilang begitu. Ada bangunan di sana. Dia sudah di sini. Dia kasih tas. Kenapa di sini lebih sedikit? Jung Cheon menjelaskan bahwa ini karena Tuan Muda dari Sekte Guangyong tiba-tiba muncul. Dia terkejut, dia di sini. Karena itu, dia tidak bekerja beberapa hari dan sedang mempersiapkan kedatangannya. Dia minta maaf. Pria bertopeng itu berkata bahwa ia mendengar kabar ia melarikan diri. Tiba-tiba, dia dibirigal. Dia bilang bulan depan harus bawa 2 kali lipat. Dia ingat kenapa dia pemimpin desa, kan? Jungshin bertanya, bisa dia lupa? Dia pasti akan membawanya. Pria bertopeng itu bilang dia bisa dipercaya. Dia berterima kasih. Dia bertanya, bagaimana dengan dia? Jungshin bertanya siapa yang dia maksud. Pria bertopeng itu bilang namanya Taesik. Dia bilang tidak perlu khawatir. Dia pasti akan melakukannya. Dia bilang sudah saatnya memberi hadiah. Apakah putrinya sudah besar? Jungshin melihat bahwa dia sudah sangat cantik. Pria bertopeng itu bilang mereka harus menjaga dia. Dia bilang mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Bukankah itu yang dia inginkan? Dia hanya menyiapkan jebakan untuk orang bodoh. Namun, dia tidak paham kenapa dia bisa tertarik padanya. Dia bilang, dia tidak butuh pemahamannya. Jungshin minta maaf atas sikapnya. Pria bertopeng itu bilang, jika Tuan Muda sudah tiba di sini,